Teman-teman sekalian, kali ini saya review buku tentang Funky Business. Funky Business. Buku ini adalah salah satu buku tua sekali yang sangat saya sukai. Dulu boleh dibilang my all time favorite gitu ya. Tapi ini tahun 2002, jadi sudah lama sekali ya. Nah, kemarin saya melakukan browsing terhadap buku-buku inovasi yang sedang saya cari untuk melihat kembali buat seminar pada hari Jumat ya, tanggal 29 besok. Ya, jadi 29 Mei besok kita akan seminar tentang Innovate or Die, inovasi atau mati. Nah, saya membrowse cukup banyak buku. Nah, kembali ketemu buku lama ini. Jadi buku Funky Business ini adalah buku yang sudah sangat tua, tapi sangat menarik. Saya akan review aja ya, cukup pendek-pendek, tapi bisa berguna buat kita semua. Saya mulai dengan, saya kasih tanda ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, feeling funky. Feeling funky ini cukup menarik. Jadi kita bilang bahwa kita itu sekarang merasa, wah aneh ya, unik ya keadaannya ya. Jadi ini, kok saya lihat ini langsung merasa relevan dengan keadaan sekarang. Di mana kita merasa semuanya jadi unik banget gitu. Unik banget. Karena apa? Karena kita kena induced koma ekonomi ya. Secara ekonomi kita masuk ke dalam ekonomi yang dikomakan. Dikomakan itu maksudnya dalam fase kita nggak bisa bergerak, semuanya diam. Padahal kebanyakan dari kita masih sehat dan baik. Nah, di saat itu dia bilang bahwa zaman ini sudah berubah begitu unik sehingga kita merasa funky gitu ya. Oke, itu pertama. Yang kedua, ini adalah salah satu yang terkenal sekali, disebut The Surplus Society. Surplus Society ini bilang bahwa pada zaman ini ada 200 newspaper ya, ada 100 magazine. Ini di negara Norway yang cuma 4.500.000 orang ya. Terus ada 20 TV channel ya. Tapi kalau Anda lihat memang benar sih. Kalau Anda lihat sekarang ya, yang namanya sabun itu ratusan macam sabun ya toh. Sampo juga puluhan macam sampo. Jadi dunia kita ini sudah sangat banyak sekali, apapun ada, relatif apapun ada. Mungkin Anda lihat Pak San, tapi kita kalau sekarang ini pakai cuma Zoom aja. Di luar Zoom itu ada 20, 30 software lain yang bisa berfungsi seperti Zoom. Ini contoh ya. Surplus Society itu begitu banyak, apa yang ada di market itu begitu banyak. Ini sudah tahun 2002 ya, apalagi sekarang ya. Nah, saya mencoba mencari relevansi antara apa yang ada saat ini ketika COVID-19 ya. Nah, ini yang berikutnya, ini yang nomor 3 saya cari ya. Dia bilang secara basic perusahaan itu cuma punya 4 aset ya. Yang pertama capital, yaitu uang ya. Yang kedua adalah machinery, building dan aset-aset building ya. Ini kedua ya. Dan yang ketiga adalah people ya. Katanya the problematic software, jadi itu manusia ya. Dan yang terakhir dia bilang adalah idea. Nah, idea tentu ini kalau dalam perusahaan mungkin disebut dengan softwarenya perusahaan. Jadi misalkan paten ya. Kalau restoran mungkin menu ya. Kalau Coca-Cola mungkin rahasia ingredient Coca-Cola ya, itu adalah bagian dari idea dalam bahasanya Funky Business ya. Itulah yang kita miliki. Lalu kalau kita sudah memahami itu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya mengambil ide yang keempat ya. Yang keempat saya ambil di buku ini. Jadi dia bilang, move it fast, move it faster, move it now. Jadi ayo kalau mau bergerak itu ya sekarang. Saya merasa ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang ya. Kalau mau bergerak ayo ya toh. Bergeraklah dengan cepat, bergeraklah lebih cepat lagi, dan bergeraklah sekarang ya. Dia bilang bahwa di zaman baru ini agility rules. Jadi ketangkasan atau kecepatan kita bergerak ya, agility rules ya. Dia bilang no speed limit, sudah nggak ada speed limit lagi dalam bisnis ini ya. Banyak sekali contoh yang menunjukkan bahwa terutama di masa COVID ini keputusan itu diambil dengan cepat ya. Di China ada sebuah company namanya Peacebird, Peace damai berburung ya, yang mana perusahaan ini adalah perusahaan baju ya. Jadi punya 1.600 outlet, bisa bayangkan 1.600 outlet ya. Dari 1.600 outlet itu ya, ketika COVID terjadi di saat Chinese New Year, apa yang dilakukan ya? Diadakan meeting besar dan CEO-nya bilang bahwa
mulai besok semuanya jual online. Jadi dia tidak memecat orangnya, tapi dipaksa untuk jualan online ya. Dan Anda bisa bayangkan kalau 1.600 toko dengan 20 karyawan per toko, tokonya besar-besar ya, toko baju ya. 32.000 karyawan disuruh jual online. Caranya gimana? I don't know, just go do it. Itu yang disebut dengan move it now, move it fast, move it faster. Ini pesan dari buku lama ini ya. Nah, ini yang kembali yang saya kemarin bicara ya. Ya, Funky Inch is innovation. Jadi pada akhirnya dia bilang inovasi yang penting ya. Di zaman ini adalah zaman inovasi. Jadi kalau kita tidak melakukan inovasi, kita akan celaka gitu ya. Karena itu saya bikin seminar yang saya sebut dengan innovate or die, inovasilah atau mati ya. Secara basic sebenarnya perusahaan itu dibagi 3 ya. Perusahaan yang masih sustain dan cukup kuat, maka kita kembali pada core bisnis kita, mempertajam bisnis kita selama COVID ini, dan membuat bisnis kita ini lebih powerful ya. Tentu dengan segala perbaikannya. Ini kalau kita bisnisnya masih bagus, ini disebut core, kunci ya. Yang kedua adalah bisnis yang terdampak dengan sangat kuat ya. Jadi terdampak dan dia harus melakukan sesuatu, maka dia harus punya side strategy bisnis sampingnya ya, side bisnisnya. Jadi kalau dulunya jual sesuatu dengan modify sedikit, dia jual sesuatu yang lain ya, atau mengkomplement produknya, atau bahkan sementara menjual ini dulu. Jadi kemarin saya lihat cerita tentang pabrik minuman gin ya, gin itu di Australia, minuman alkohol ya. Nah, tiba-tiba dia berubah diri menjadi hand sanitizer. Tapi hand sanitizer dia bilang, waktu bikin hand sanitizer pun, saya akan berpikir dengan sangat dalam. Kenapa? Karena hand sanitizer ini juga banyak yang akan bikin gitu. Karena bukan hal yang sulit. Jadi dia harus bikin hand sanitizer yang begitu bagus, yang kualitinya tinggi. Ya. Nah ini bisnis yang sudah ada ya, karena terdampak dia bergeser atau berdampingan membuat bisnis baru. Dan tipe yang ketiga adalah perusahaan yang bisnisnya sudah totally berubah sama sekali gitu ya. Nah ini yang harus melakukan transformasi diri, merubah total semuanya. Nah 3 bentuk ini yang berbeda di dalam bisnis kita ketika kita melakukan inovasi. Harus dipilih pada saat ini mana yang kira-kira pas di dalam bisnis kita ya. Jadi ini adalah Funky Inch is about innovation ya. Jadi ya Tri, kita akan bicara tentang inovasi atau mati. Kita akan bicara seminar tentang inovasi atau mati. Seneng banget nih pagi-pagi banyak sekali teman-teman di sini ya. Halo Pak Ryan, halo ya teman-teman ya. Oh ketemu banyak sahabat lama ya toh. Wah, hai Cynthia, Pak Yoyo, selamat pagi ya. Barlian lagi di situ, hai ya. Andri, Andung. Ya, nah ini bisnis. Dan yang nomor 6 ini saya tadi ngambil 7 poin ya. Nah, ini Pak, kalimatnya sederhana, disebut meaningful leadership. Tulisannya terbalik karena IG tidak bisa dikembalikan. Ya. Meaningful leadership itu artinya kita ini justru pada masa COVID ini kepemimpinan itu jadi kunci. Apa yang dilakukan oleh pemimpin itu jadi hal yang paling kunci. Foni, hai, selamat pagi ya. Pagi juga ya. Jadi meaningful leadership ya. Dia bilang funky leader, sekarang dia pakai judulnya Funky Business, are creator of chaos as much as originator of order. Jadi kita ini justru harus menjadi chaos dan menjadi order gitu ya. Jadi ini cukup menarik menurut saya. Kacamata yang mengatakan bahwa meaningful leadership ya. Jadi dia bilang bahwa kita itu nah ini bahkan dia bilang ya, di dalam bahasa Itali ya, manajemen itu dari kata managio ya. Kalau dalam bahasa Prancis manage ya, di mana the training ring in which horse run around encouraged by a long whip held by the horse trainer. Jadi ringnya kuda, ketika dipecut kudanya lari kelilingan, itu disebut manage. Jadi manajemen itu mengatur semua itu ya. Jadi tidak semua leader ya itu bisa melakukan inovasi atau bisa memimpin orang ya. Jadi ini perlu untuk leader-leader tertentu keluar dari dunianya dan menjadi lebih baik ya. Nah, yang ke-7 terakhir ya. Ini menarik. The average never win.
The average never win. Dia bilang orang-orang yang biasa-biasa saja mengerjakan selamat pagi Pak Yoyo, mengerjakan hal-hal yang umum saja ya, nggak pernah bisa menang. Jadi kalau di zaman ini, apalagi di zaman pandemik yang sangat krisis ini, dibutuhkan massive action. Jadi perilaku masif ya yang luar biasa ketika menghantam semuanya. Kita harus bertindak secara luar biasa sekali untuk menghasilkan sebuah hasil yang optimum. Kenapa sih? Karena inilah dunia kita, ya. Jadi semuanya berubah dengan begitu drastis ya. Kalau kita hanya bekerja seperti orang lain ya, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Kenapa? Karena di zaman ini semuanya juga berupaya. Kalau kita tidak berupaya 3 kali lebih keras ya, 2 kali lebih gila ya, maka kita akan menjadi celaka. Mediocre never wins katanya ya. Ya betul. Dia sulit, the average never win. The average never win ya. Tapi saya kira betul ya. Nah, kita itu kembali, salah satu analogi yang saya suka adalah basar. Ini katanya basar ya. Jadi kita kembali dalam basar. Dunia ini kumpul semua, numpuk jadi satu. Internet itu semuanya jadi satu. Seperti kalau di zaman dulu orang pergi ke sebuah basar, apapun ada di situ ya. Jadi kita kembali di dalam dunia basar yang cukup kacau balau saat ini ya. Dan di dalam masa pandemi ini menurut saya inovasi adalah segalanya ya. Kalau ada waktu ikutlah seminar saya Innovate or Die, inovasi atau mati ya, yang kita buat hari Jumat besok jam 2 siang ya. Gratis, free webinar ya. Ini kita ini kan pembicara, pengajar ya. Pagi ini saya mencari 17 buku. Anda bisa lihat di IG story saya 17 buku yang saya kumpulkan ya, yang saya pikir bisa membantu pola pikir saya untuk mengkristalkan seminar besok ini. Nah, Anda bayangkan seminar yang gratis, tidak berbayar ya. Itu dipersiapkan dengan 17 buku, dengan membaca, dengan melihat kembali 5 seminar terakhir saya, dengan mengkristalisasi, dengan memikirkan masa pandemi ini, dengan melihat IMD punya seminar hampir seminggu tiap hari ya. Terima kasih buat yang sudah register. Ya, jadi itulah massive action zaman ini. Kita nggak bisa lagi. Dan kita jual berapa? Gratis gitu, gratis ya. Tentu bukan saya nggak mau duit gitu ya. Saya juga bikin seminar-seminar yang berbayar ya. Seminar yang bayarnya kita bikin seminar macam-macam yang berbayar juga ya. Tetapi kadang-kadang saya dimintain teman-teman, Pak, apa yang bisa Bapak sumbangkan untuk masa pandemi? Ya pemikiran lah, karena kita pembicara ya kita bagi pemikiran ya. Nah, inilah buku yang tadi saya share dengan teman-teman, bisa masuk ke IGTV setelah ini, disebut Funky Business. Nah, ini yang menarik sebetulnya adalah 2 orang ini, yang menulis ini namanya Nordstrom dan Riddlestrail, bacanya susah. 2 orang Eropa, ya, profesor dari university yang terkenal ya. Dan kalau pakai jaket hitam, kepalanya digondol pelontos gitu, keren banget ya. Nah, di atasnya ada judul Talent Mix Capital Dance. Talenta itu membuat investasi itu bisa menari. Jadi talenta itu pada akhirnya adalah sesuatu yang menarik ya. Ada yang tanya bagaimana register dan dijawab dengan teman, ada link di profile IG-nya. Jadi Anda masuk ke IG profile saya di atas, lalu ada linknya, Anda tinggal klik di sana dan Anda bisa register ya. Funky Business, sesuatu yang menarik buat kita di pagi ini. Saya sejak sebulan lebih yang lalu setiap hari bangun jam 4 atau jam 5. Ya, sering-sering jam 3 bangun pagi. Apa yang saya lakukan? Kerja langsung. Jadi tadi pagi bangun, saya mengambil buku-buku inovasi saya beber di bawah ya. Lalu saya mengecek kembali materi saya yang saya persiapkan untuk seminar inovasi atau mati besok ya. Sebelum mempersiapkan diri dengan meeting hari ini, lalu nanti siang Zoom meeting dari jam 1 sampai jam 6 ya. Kita ada meeting dengan beberapa klien ya. Inilah kesibukan-kesibukan yang 2 kali lebih sibuk walaupun penghasilan kita sangat berkurang. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.